Coba sebutin seri pesawat apa yang nggak punya roda walaupun dia di air. Pesawat telepon. Balik nyambung bersama Beda tahun. ya. Kita kembali lagi di episode kedua kita. Kali ini kita mau bahas apa, Mas? Kita mau bahas lagu. Lagu apa? Selamat ulang tahun kami ucapkan. Mas, yang andai kata kita yang ulang tahun pun bukan tanggalnya. Oh, bukan ya? Enggak, gue cuma kayak ingat sama lagu itu. Oh, ada masalah dengan lagu itu? Ada. Rasanya konteksnya nggak tepat. Selamat ulang tahun itu. Oke, jadi menurut Mas harusnya gimana? Nah, tadi ya di luar ya, karena dia ulang tahun ya. Ya. Barusan aja makanya gue kok semua pada selamat ulang tahun. Padahal salah kan? Kok ulang tahun sih? Ntar coba bahasa Inggrisnya apa ya? Bahasa Inggrisnya itu happy birthday. Happy birthday. Selamat hari lahir. Iya. Lebih tepatnya happy senang perayaan hari lahir. Mungkin itu perayaan hari lahir. Perayaan. Soalnya kalau misalnya ulang tahun berarti kita mengulang tahunnya. Nggak nambah-nambah. Jadi kalau misalnya kita kelahiran taruhlah 9 Januari 2001 misalnya ya. Berarti di saat tahun depannya itu balik lagi ke tahun 2001 lagi. Dia balik. Oke. Setelah setahun karena tak dibalik. Mengulang tahun. Oke. Jadi selamat tambah usia kalau bahasa Indonesia. Tambah usia. Atau happy birthday, selamat hari lahir. Perayaan hari lahir itu paling bagus sih. Benar sih. Perayaan hari lahir. Oke. Nah, ngucapinnya selamat tambah usia. Tapi kenapa lagunya itu selamat ulang tahun? Itu dia yang salah tuh lirik lagunya atau apa ini? Ini lagu ini juga nggak tahu siapa yang nyiptain sih. Belum ngulik. Ada ya? Ada. Tapi kadang nggak apa-apa sih. Iya sih. Nggak apa-apa, emang sah-sah aja. Cuma secara konteksnya tapi jadi nggak tepat. Selamat ulang tahun itu nggak. Cuman memang banyak yang bahasa-bahasa yang istilah-istilah yang sering salah ya yang kita temukan ya. Iya. Kayak di keseharian. Tadi kan sempat kita omongin tuh yang polisi tidur. Masa polisi tidur? Dia kan jaga. Namanya polisi. Kalau dia lagi tidur berarti dia lagi istirahat, lagi nggak jaga. Iya, atau enggak yang namanya tidur pasti ada waktunya untuk bangun. Oh iya, polisi bangun. Iya kan? Nah, sekarang kalau misalnya biar komplek kita aman, pasangin aja polisi tidur yang banyak. Ntar kalau dia bangun kan aman komplek kita. Ayo, gimana? Enggak sih. Enggak ya? Kayak naik kuda ya kalau banyak polisi tidur. Iya juga sih. Terus jahat dong, jahat. Polisi tidur dilindus. Tapi ngomong-ngomong kayak naik kuda ya karena polisi tidur. Aku ada pertanyaan nih. Kenapa orang mengendarai mobil itu bisa sampai ngantuk, ketiduran di mobil pas lagi mengendarai? Kenapa? Ketiduran. Pasti ketiduran karena capek atau apa? Kecelakaan dong. Iya, itu kan awalnya pas ketiduran kecelakaan. Nah, kenapa orang bisa sampai ketiduran di saat mengendarai? Karena mengantuk. Karena mengantuk. Iya sih, tapi nggak ke situ maksudnya. Apa? Penyebab utamanya. Penyebab utamanya ketiduran. Iya. Karena dia capek melek. Mas Satrio bisa gantiin posisi nggak? Mas di sini aja. Aku nggak nemu-nemuin loh. Enggak. Lebih jelas deh, lebih jelas.
Maksudnya kenapa orang tuh bisa sampai kok bisa ngantuk gitu loh? Karena butuh tidur, capek melek, butuh istirahat, bosan melek, mana? Lelah, Penyebab utama. butuh tidur. Sekarang kalau tidurnya udah banyak loh orang yang kayak gitu ya. Jadi tidur udah cukup, pas berkendara jalannya lurus saja berjam-jam pasti ngantuk. Penyebab utamanya itu apa? Tidak fokus. Justru malah berlebih fokus makanya ngantuk. Enggak. Ini juga ngarahnya kemana nih? Nggak nangkep. Ya ke semua yang entah itu ada di mobilnya yang bikin dia nyaman, dengar musik. Penyebab ketiduran, kita mau bahas dari apa? What, when, where, who, why, how? Enggak gitu. Ini ngomongin sains loh. Kita Ya, bisa berdasarkan memang, tapi kan ya ini ada hubungannya dengan sains juga. Oke. Ya kan? Maksudnya di saat kita nyetir nih. Kayak ambillah taruhlah jalan tol apa tuh? Cikampek. Enggak, yang lewat lagi yang panjang ke Jawa itu. Brebes. Namanya Cipali, ya Allah, sampai ke Brebes. Di tol Cipali itu kan jalannya lurus lempeng tok, ya kan. Nah, di saat kita lagi nyetir siang-siang gitu kan, walaupun malamnya tuh istirahat cukup, siang-siang bolong, terik matahari kan, terus dengerin musik yang santai gitu, pasti tuh akan ngantuk, walaupun kita konsen ngeliatin terus, pasti lama-lama tuh ya, aduh, ngantuk. Oknum. Berarti rata-rata karena oknum menurut Mas. Nggak semuanya Alam. kerasa gitu. Iya memang nggak semuanya begitu. Kebanyakan yang nyetir udah tidur duluan. Berarti bukan yang nyetir. Gimana? Kebanyakan yang nggak nyetir juga bisa tidur. Iya memang. Nah berarti nggak selalu yang nyetir. Iya. karena nyetir. Oke. Tapi gini, semua berarti- yang ada di mobil itu pasti Berarti ngantuk. karena perjalanannya nggak peduli dia nyetir apa nggak nyetir, sesuatu yang membosankan, panjang, Boring. itu melelahkan, boring, bikin ngantuk. Nah, jadi udah terjawab kan menurut Mas Alam Makanya itu. hubungan yang panjang dan lama dan boring itu bahaya, bikin ngantuk. Nggak juga dong Mas. Nggak bisa gitu dong. Kalau kayak gitu kan bahaya banget Mas. Ini yang nonton banyak orang loh. Enggak. Nanti kalau misalnya tiba-tiba pernikahannya jadi rusak gara-gara nonton itu, saya menyatakan bahwa kalau hubungan yang terlalu panjang bikin boring, ngantuk, kasihan loh. Kalau boring bikin ngantuk. Kalau nggak boring dia nggak ngantuk. Nah, itu tipsnya sebenarnya sih. Iya kan? Jadi kalau misalnya dalam hubungan, usahakan Jangan sampai boring. komunikasinya itu tetap nyaman supaya nggak membosankan. jangan sampai boring. Jangan tiap pulang kerja yang dibahas masalah perkantoran, gimana kerja kamu di kantor gini. Jangan. Carilah bahasan yang lain. Contoh, misalnya nanyain, kamu pasti capek banget ya. Gimana kalau minggu ini kamu bisa ngambil cuti nggak? Nah. Oke. Ya kan? Itu hal yang paling Tapi ini kodenya jarang. nanya liburan dong, kodenya liburan. Iya. Nggak cuma nanya terus bisa itu didiemin. Oke. Ini pas dibilang bisa, oh ya udah bagus. Itu kan Selesai. kelar hubungannya ya. Tapi tahu nggak penyebab utama berkendara itu ngantuk? Kita balik lagi ke situ ya. Oke. Penyebab utamanya itu adalah karena bannya itu bulat. Benar nggak? Coba bannya kotak, dijamin pasti nggak ngantuk. Penumpang-penumpangnya pun nggak ngantuk. Sampai ke situ ya. Atau minimal Ini segitiga. out of the box loh. Loh, tapi kan bener. Coba kalau banyak kotak atau seginam deh, yang biar agak enakan dikit. Pasti kan nyetirnya tuh dijamin nggak ngantuk Mas. Ke situ maksudnya. Ini udah sampai serius loh bahasnya tadi. Loh, ini kan tadi kan udah dipancing, yang Iya. ilmiah, saintifik, ya kan? Gue tuh udah mau sampai bahas hati-hati dengan hubungan yang sudah terlalu lama karena bisa bikin boring gitu. Ya memang. Nah, caranya nggak boring.
Nah itu kan bahaya kalau salah tangkap. Hah? Iya. Nggak usah lama-lama. Kan nggak gitu juga. Makanya tadi kan gue lurusin. Ya, ternyata banyak jangan bulat. Gitu. Pakai drone. Maksudnya? Di pesawat tuh juga ngantuk. Nggak ada bannya. Iya. Terus capek kan? Iya kan, tapi tetap ngantuk. Ya, tapi nggak pengaruh banyak bundar loh. Tapi kan banyak bundar pesawat. Tapi di pesawat dia nggak udah banyak udah nggak kepake waktu di atas. Tuh kata Mas Alam, pesawat bannya udah nggak kepake Saat lagi di atas. Oh. Kalau dia mendarat dipakai. Sebenarnya pesawat bannya bukan nggak kepake di saat di atas. Maksudnya? Diistirahatkan, bukan nggak kepake. Itu tetap kepake. Sekarang kalau pas dia take off, kalau emang nggak kepake, itu pasti dilepas, bukan dilipat. Iya, tapi pas mendarat sama dia dipakai lagi. Iya, artinya kan walaupun dia di udara masih dipakai. Oke. Cuman disimpan. Kalau pesawat air, ini gua kejar terus nih, gua kejar ini. Pesawat air, kenapa pesawat air? Kan nggak perlu roda. Ya tapi kan rodanya tetap ada toh. Enggak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Coba sebutin seri pesawat apa yang nggak punya roda walaupun dia di air. Pesawat telepon. Iya sih. Iya sih. Pesawat radio. Pesawat televisi. Zaman dulu, oke, kalau ngomong pesawat. Oke. Iya. Kenapa itu disebut pesawat? Iya, ada yang tahu nggak kira-kira kenapa itu disebut pesawat? Pesawat telepon, pesawat televisi, terus pesawat radio. Nah, kenapa itu dibilang pesawat? Kenapa, Mas? Ayo. Penggunaan frekuensi? Frekuensi untuk Pesawat udara pun mengudara, dan frekuensi kan kalau gue sih udara. lebih oke dengan mengudaranya ya. Jadi kan ini ngomongin sinyal ya, sinyal frekuensi untuk. Tapi kalau buat frekuensi kayaknya enggak gitu loh, karena frekuensi itu kan bisa lewat benda kayak kabel, itu bisa, nggak mesti lewat udara. Tapi kan mengudaranya ini kayaknya yang dibikin orang jadi menyebutnya pesawat. Jadi gitu. semua yang disampaikan memakai frekuensi untuk dikirim dan diterima Mengudara. ya. Intinya mengudara. Gitu loh. Pesawat terbang kan mengudara juga. Dia menggunakan wahana udara. Oke. Terus muncul bahasa. Oke, itu sainsnya gitu. Muncul bahasa. Kita sefrekuensi nih. Kenapa tuh? Nyambung. Iya. Frekuensi yang sama. AM, FM, itulah. Satu frekuensi nyambung. Iya. Gitu, sefrekuensi. Itu tepat ya? Udah bisa diterima nggak? Ya kalau aku sih, karena kita nggak punya bukti. Itu kan jadi kan kiasan ya, kiasan. Ya. Buat kita sama nih gitu. Sefrekuensi. Ya. Karena kalau beda frekuensi, ya nggak akan bisa. Oke, satu lagi ngomongin frekuensi. Frekuensinya ketemunya terlalu sering, jadi kalian cepet bosan. Ya. Frekuensi ketemunya. Apa ya? Itu. Ayo Abram, kamu bisa. Abram. Apa ya? Itu aku kok lagi Frekuensi ketemu. Ini agak nggak nyambung yang ini. Ini out of context ini. Frekuensi ketemu. Frekuensi pertemuan kita terlalu sering. Oke. Iya ya, kenapa ya? Kok bilangnya frekuensi ya? Bukannya interval ya harusnya? Bukan interval. Apa? Dan itu ngomongin waktu, seberapa sering bertemu.
Tapi konteks dengan frekuensi ini apa? Kok orang bisa bilang frekuensi ketemunya Terlalu sering. terlalu sering gitu loh? Kenapa? Maksudnya jadi nggak tepat Kenapa ya? pakai frekuensi? Mungkin modulasinya kali. Kan frekuensi itu kan sifatnya modulasi. Enggak. Yang ini Kalau FM, yang ini nggak ketemu. Ini out of context. Walaupun banyak dipakai, tapi ini kayaknya ini ketemu. Ini satu yang salah nih. iya, Salah tapi konteks. kenapa? Nggak tahu, dia nggak tepat, nggak di situ. Ini mungkin bahasanya orang-orang radio bikin istilah rahasia, ya mungkin gitulah frekuensi. Oke. Aduh, frekuensinya nggak ketemu nih. Ya kita nggak nyambung. Iya. Nih frekuensinya ketemu nih. Ya. Gitu ya. Nah, putus lagi frekuensinya. Cari lagi. Sebenarnya jauh juga ya. Jauh. Terlalu jauh. Berkembang untuk menjadi sebuah Sampai istilah. dipakai, terus Menjadi sebuah istilah. panjang, boring, membosankan. Jadi frekuensi itu bikin ngantuk. Iya. Iya juga sih. Nggak ketemu frekuensinya nggak. Iya Ya juga kan? ya. Itu mungkin bahasanya mereka ya. Tapi kalau ya mungkin tuh zaman dulu ya, di saat tuning radio itu masih manual. Itu bahasa zaman dulu, tahun dulu. Beda tahun. Iya. Tahun dulu. Kalau zaman sekarang kan mungkin sekarang lu cukup dapat sinyal, save sinyal ya udah, besok sekarang tinggal kamu- tak. Anak sekarang bahasanya kita sama, kita sefrekuensi. Beda tahun, Iya, beda arti, beda betul. konteks. Terus ya. Ketemu ya? Ya. Ketemu. Jadi kemungkinan di situ ya. kemungkinan ya, tapi kemungkinan. Kemungkinan. Walaupun itu udah paling out of context. Iya, memang. Tapi kan ya bisa dicocokologi lah. Ya kan? Tapi ingat radio amatir yang pakai antena? Yang dulu ada organisasinya tuh namanya ada Orari. Iya. Rapi, kan ada banyak tuh. Itu kan tempat ketemunya Kijang 1 sama Kijang 2 ya. Ya, Kijang 1 itu kan Kijang 2. istilahnya mereka. Tapi biasanya kijang itu istilah untuk apa sih? Kijang? Bukan kendaraan ya? Bukan. Karena Kijang itu sebenarnya, dan dia suka salah. Kijang itu ada 1, 3, 4, 5, 6. Nggak ada Kijang 2. Hah? Gimana? Kijang itu nggak ada Kijang 2. Kijang tiada duanya. Gue baru mau kesana. Ternyata dia iklan. Gue ingat itu. Jadi Iya memang. Iya. Kijang tuh memang tiada duanya. Iya. Tapi ribuan. ya, jadi Justru jutaan jadi malah mobil ya kan. Kijang Iya. itu nggak ada gigi duanya. Ada dong mas. Karena dia matic sekarang. Tetap ada kan, ada D2. Gimana sih? Iya juga ya. Tapi pernah dengar istilah penipuan modulasi nggak sih? Ngomong-ngomong masalah frekuensi nih, kita kembali lagi ke frekuensi. Penipuan modulasi. Nah, konteksnya apa nih? Iya, frekuensi radio. Contoh. Orang anak-anak Orari atau Rapi dulu tuh keseringan tuh kan ada zaman dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. Zaman dulu tuh kan ada istilah yang namanya penipuan modulasi gitu loh. Nah, pernah dengar nggak istilah itu? Penipuan asuransi seringnya dengar ini. Sama penipuan pinjol. Ya kan? Nah, sama mama minta pulsa itu. Jadi kalau dulu itu katanya anak-anak ini selain ketemu di udara, kan dia juga ada yang ajang kopdar, entah yang dari Semarang ke Jakarta, Kopdar, kopi darat ya. Kopi darat lah istilahnya. Pas ketemuan, nah keseringan itu
mereka tuh kan kayak ketemu ngelacak nyari jodoh juga, ketemu di yang entah itu di Solo, di Semarang atau di mana gitu kan, ketemu suaranya kok merdu banget. Begitu kopdar mukanya, Ini kayak Nah. kalau sekarang sosmed ya. iya, jadi semacam itulah yang dulu diistilahkan penipuan modulasi. Jadi suaranya merdu di telinga modulasinya, terus tiba-tiba pas ketemu Fales. bukan Pak, Mukanya yang fales. cuman Nggak kita kan nggak sesuai boleh kayak harapan. gitu, nggak boleh ngomong kayak gitu karena apapun yang diciptakan sama Tuhan itu kan Itu indah. Iya. Kalau nggak cocok cuma masalah suka nggak suka. Iya betul. Oke. Tapi ngomong-ngomong tadi kita udah diinfoin Apa ya? sama mas-mas dua ini. Kenapa? Kenapa mas? 20 menit mas. Hah? Si kode doang 20 menit. 20 menit. Udah jalan 20 menit, takut kita ngawur kemana-mana. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Oke. Di 20 menit kita harus selingan informasi dong. Apa? Nyari apa? Tadi gue tadi mainin gitar ini guys. Namanya gitar lele. Gitar lele. Mungkin buat yang pernah lihat gitar ini dimiliki seseorang sebelumnya. Ini adalah punyanya Arai Daulay. Oke. Dipinjemin sama yang diturunkan. Oke. Dia musisi keren. Komunitasnya kuat juga dulu. Bali. Ya, salut, dia sudah almarhum. Kita doakan Amin. Bang Arai belum ya? selalu bahagia di sana. Amin. Tapi aku ada pertanyaan jadi gimana? Kenapa? Kenapa namanya gitar lele? Hah? Apa karena ada kumisnya? Kenapa Kayak namanya lele? gitar lele? Hah? Enggak. Ini gabungan dari gitar dan ukulele. Ukurannya gitu. ukulele. Jadi gini. Tapi kuncinya kunci gitar. Tapi sebenarnya ini kalau ukulele itu kan 4. Jadi 4 itu ukulele, ukuran lele. Jadi ada lele di situ. Tapi nggak ada kumisnya tetap. Nah, kumis lele itu kan ada 1, 2, 3, 4. Dia dipasang di gitar. Jadi ukuran lele kumis. Agak nggak masuk sih yang ini. Tar dulu. Enggak. Sorry. Itu informasi yang salah. Yang jelas gitar ukuran ukulele. Tapi ukulele sendiri juga sebenarnya nggak punya kumis. Tapi dia bukan lele. Dia ukulele, dia alat musik. Tapi kan kita terbiasa dengan membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa luar nih, bahasa Inggris lebih tepatnya. Nah, kenapa di Indonesia menyebutnya ukulele, tapi di luar tuh nggak bilang oku catfish? Karena lele kan catfish. Itu layak di search itu. Oke, itu menjadi PR kita Itu untuk layak episode berikutnya. Nah, Ukulele. cuman ini sedikit info lagi. Di antara kalian ada yang tahu nggak? Yang kita sering makan di restoran atau di hotel yang namanya ikan dori itu sebenarnya ikan apa? Ikan dori. Iya, pasti pernah dong dapetin menu yang ikannya ikan dori Enggak, sering ikan lele. di restoran. Oh, restorannya pecel lele. Ya, Lele sekarang udah ada di restoran-restoran ya. ya memang orang salenya aja ada kok sekarang. Itu pisang. Ikan mas Sale. diasep, Oh, sale. File diasep. diasap. Iya. Nah, ngomong-ngomong sale, pisang sale, kenapa harganya nggak diskon? Padahal sale kan diskon. Karena bahasa Indonesia. Oh, oke. Paham dong, Sale. Ya. Oke. Mantap. Loh, nggak salah dong. Kan sale pisang. Nggak taunya harganya udah bandrolan semua. Nggak ada diskonnya. Padahal sale pisang. Ya. Nah, itu beda. Kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu nggak bisa salah konteks.
Itu emang konteks bahasa yang berbeda. Jadi nggak salah konteks. Kita ngebahas kata-kata yang penggunaannya salah konteks. Oh iya. Yang coba kita lurusin di sini. Iya. Supaya orang kok pakainya itu sih harus kurang tepat ya. Itu loh yang harus diedukasi. Jadi sebenarnya infonya itu yang tadi gue tanyain, ikan dori itu sebenarnya itu kebanyakan orang berpersepsinya tuh ikan dori itu seperti ikan laut yang ada di film-film Finding Nemo. Kan ada si Dory itu yang karakternya dia pelupa gitu kan. Nah sebenarnya ikan dori itu bukan dari ikan laut tuh. Oke. Faktanya bisa dilihat di googling aja langsung. Ikan dori itu ikan apa sih? Gitu. Mau nyanyi apa? Oke, Wah. SpongeBob. SpongeBob tuh. Iya, lu ngomong ikan dori soalnya. Tapi itu kan dibilang Finding Nemo, bukan Tapi SpongeBob. sama-sama di laut. Tapi SpongeBob tuh ada yang aneh loh. Aneh, dia spawn, dia bukan ikan. Dia spawn hidup. Banyak yang aneh di film itu. Dia satu-satunya benda di laut. Dia spawn. Lu pernah ngebayangin nggak seorang ekor kepiting Iya. punya anak ikan paus? Bisa ngebayangin nggak tuh? Itu kenapa? Gimana? Itu kenapa? Prosesnya tuh seperti apa? Itu kenapa kartun? Hah? Itu kenapa dunia kartun itu kan dunia yang Absurd. bebas ya, hiperbola, Iya. imajinasi. Iya. Tapi kan maksudnya gini loh. Imajinasi tadi kepala gua, imajinasi itu ada nasi gambar nasi di kepala gua. Imajinasi. Iya, ada poster nasi gitu. Itu ibarat gue ngomong sama teman-teman gue kalau misalnya dia udah mulai berhalusinasi, gue pasti bilangnya, lu mah tukang bubur. Halusinasi. Jadi nasinya dihalusin. Halusin. Gitu. Oke, balik ke itu dong. Apa? Tadi imajinasi, halusinasi kan sekilas. Yang tadi, Yang mana? itu kan sampai lupa kan konteksnya apa bahasanya, ngobrolnya. Frekuensi. Bukan, itu Apa? udah lewat. Apa? SpongeBob, Kenapa? setuju udah. Kepiting anaknya Sebenarnya sih paus. masih apa ya, walaupun itu sebuah imajinasi, gambar kartun, film kartun itu imajinasi kan, sebenarnya imajinasi itu bisa banyak hal ya, kayak zaman dulu yang lebih tua lagi itu kayak Donald Bebek dan lain sebagainya, itu kan hitungannya ya oke lah, cukup sebatas berimajinasi andai kata seekor bebek tuh bisa ngomong. Dan dia cuma wek gitu doang. Iya. Ya kan? Iya. Kalau bebek bisa ngomong, itu bulan lah, itu bulan. Bulan nggak bisa ngomong, benda mati. Kata siapa? Yang tenar itu di Bali bulan bisa ngomong. Bisa nyanyi. Iya, gimana? Bisa datang. Sekarang ada 2 lagi bulannya dari Bali bisa ngomong. Bisa datang loh ke Jakarta. Iya. Terus begitu dia datang, banyak yang cemberut. Ini lagi datang bulan. Nggak kesana lah. Nggak kesana. Enggak, maksudnya kan PMS sakit yang ngalamin. Iya, tapi ini bulan orang datang ke Jakarta, bukan datang bulan. Maaf nih. Aduh. Ini kameramennya tuh Bapak. suka mengintimidasi kita gitu. Dengan caranya dia ngambil gambar-gambarnya tuh kayaknya gimana? Jangan aku terus loh. Iya. Nah, gitu. Sekarang dia coba mengintimidasi, padahal nggak pakai dasi, dan kita nggak intim.
Iya juga sih. Terus dia mencoba mengintimidasi. Terus kenapa dibilang intimidasi? Tahu. Kenapa dia bisa intim? Dasi, intim sama dasi, terus jijik gitu. Ini mulai cocokologi lagi nih. ini agak jelas nih. Udah daripada kabur. Ini nggak edukasi, ini sifatnya nggak edukasi yang begini ya. Tolong dipisahin. Makin ngawur. Oke, kita sudah berapa lama? 30 menit kita sudah berbincang-bincang. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Mas Alang? Tentu kita adalah podcast kedua. Episode. Kita kan nggak mau bilang kita podcast. Episode kedua. Iya, episode kedua. Yang nantinya pasti ada episode ketiga, keempat, kelima, keenam ya. Semuanya itu kan bisa terjadi berkat dari teman-teman semua yang nonton di sini. Jadi jangan lupa Beta daun. Bukan itu tapi beta. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen juga kalau misalnya ada ide-ide kreatif atau apa yang bisa kita bawakan atau ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita bahas. Isi di kolom komentar aja. Ya, Oke. Ini terus ini dong. Apa tuh? Ini dong. Ini adalah Tumblr. Kita membahas Tumblr artinya. Enggak. Ini adalah kopi aku. Ntar, coba sebutin warnanya. Hitam. Putih. Tapi bukan itu acaranya. Beda acara, Mas. Beda acara. Nanti ada yang marah. Oke. Jadi kita didukung oleh ini ya. Sebagai Didukung oleh wadah. Iya nih kameramennya nggak mau ngezoom ke sininya nih. Lu marahin loh Mas Tio ntar. Oke. Ini ada ponakannya loh. Sensi. Oke, ponakannya siapa namanya? Mas Hafiz. Hafiz. Jadi habis T ada Z ada Hafiz. Ya, hati-hati. Kalian harus berhati-hati terhadap Mas Hafiz. Kalian datang belum pesan, kopi sudah tersedia. Ush, pokoknya Ciami. Oke. Ada pesan terakhir, Mas? Ya, di sini udah ada sponsor-sponsor. Enggak, udah. Oh, gitu, udah kemarin. Enggak ada yang sponsor. Belum ada. Udah ada Itu sponsor. bohong. Tapi yang belum mensponsori kita. Oke, kalau begitu kita ketemu di episode berikutnya. Ayo, masih kesana. Aku lupa ya. Ayo. Yuk gantian dong sampean dong. Hah? Tetap nyambung dengan podcast Beda Tan. Oke. Next episode ke berikutnya.